again with us dalam acara Podcast Semaba. Kick it with Semabapers. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian untuk terus dukung Semabapers ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita kali ini akan membahas sebuah kasus pembunuhan paling sadis yang ada di Jepang. Sebelumnya, jangan lupa untuk kalian siapin cemilan dan juga cek koneksi internet kalian tetap aman ya. So let's talk about the Twitter killer. Kisah spektakuler kali ini datang dari negara Sakura yaitu Jepang, yang dimana pada tahun 2017 ada sebuah kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Takahiro Shiraishi yang telah menelan korban sebanyak 9 orang. 8 diantaranya adalah wanita dan 1 orang laki-laki. Takahiro Shiraishi ini dikenal sebagai seorang yang ramah dan juga sopan. Bahkan tetangganya bilang kalau dia ini adalah orang yang suka bergaul dan juga ramah. Ketika dia duduk di bangku SMA tuh, dia ini termasuk ke dalam siswa yang punya nilai yang cukup cemerlang. Bahkan teman-temannya yang SMA itu bilang kalau dia ini adalah pendengar yang baik. Tapi dibalik kepribadiannya dia itu, waktu dia SMP dia punya suatu kebiasaan yang cukup aneh, dimana waktu dia SMP itu ada suatu game yang sangat populer di tengah-tengah anak-anak sekolah yang namanya adalah choking game. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya choking game ya. Kalau kalian gak percaya, nanti kalian bisa searching sendiri di Google. Nah, permainan choking game ini tuh adalah permainan di mana anak-anak sekolah tuh mencekik temannya kayak gini. Aduh, sampai literally mereka ini langsung pingsan gitu, tapi nggak sampai mati. Tapi karena permainan ini tuh cukup berbahaya dan beresiko tuh, jadi waktu itu pemerintah Jepang itu sempat melarang anak-anak sekolah untuk bermain permainan choking game ini. Ini anak sekolahnya anak sekolah SD, SMP, SMA gitu. Iya. Semua berarti. Iya, sebenarnya agak creepy ya. Iya. Mainnya agak cukup creepy ya, kok bermain kok cekik-cekian. Ada yang ulang lain nggak? Kan kita dulu main bekel. Bekel ya. Ini sebenarnya. Nah, setelah lolos SMA, dia ini bekerja sebagai seorang pegawai supermarket ya. Dimana kala itu gajinya dia cukup kecil, jadi dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya sebagai pegawai supermarket. Dan waktu itu dia memutuskan untuk menjadi seorang calo atau scout liar, yang mana pekerjaan dia ini adalah mencari perempuan-perempuan yang dijebak untuk bekerja sebagai pelayan di rumah bordil yang ada di Kabukicho. Itu suatu lokalisasi terbesar lah yang ada di Tokyo. Atas perbuatannya ini, dia ini pernah ditangkap pada Februari 2017 atas pelanggaran undang-undang ketenaga kerjaan, alias dia ini ketahuan jadi scout liar kan. Karena jadi scout liar itu termasuk ilegal pada waktu itu, dia ditangkap. Tapi nggak sampai dihukum yang gimana banget, cuman jadi tahanan percobaan doang gitu. Setelah itu pada Agustus 2017 dia memutuskan untuk pindah ke sebuah apartemen kecil yang ada di Zama Kanagawa. Dan disinilah dia memulai pembunuhan berantai itu. Karena kan dia udah nggak ada kerjaan kan, tapi dia kepengen dapat kerjaan yang instan dan hasilnya memuaskan. Kerjanya ya emang gampang dan cuannya banyak. Kebetulan di tahun 2017 di Jepang kasus kematian itu lagi banyak nih dari akibat bunuh diri. Nah, ini lagi rame-ramenya. Banyak orang kayak mencoba dan mengakhiri hidupnya karena berbagai masalah yang melatar belakangnya. Nah, si Shiraishi ini kayak memanfaatkan situasi ini untuk melancarkan aksinya. Sembari scroll belanda Twitter, dia menemukan berbagai orang yang mengeluh masalah hidupnya. Udahlah, itu semua mereka umbar di sosial media. Mereka yang mengaku frustasi dan punya kecenderungan untuk mengakhiri hidupnya ini menjadi sasaran Shiraishi. Awalnya dia cuman kayak punya motif untuk memeras korban lewat agenda konsultasi yang dibuat-buat sama dia.
Jadi dia kirim pesan ke ini korban. Nah, lewat akun Twitter dan bilang bahwa dia bisa bantu mereka. Dia punya pura-pura simpati sama korban setelah korban pun digiring ke apartemennya dengan berkedok konsultasi. Di sana dia akan merayu korban kayak, kamu nggak sendirian kok, aku bisa bantu kamu gitu, aku bisa nemenin kamu gitu. Terus sampai kamu sembuh, kira-kira kayak gitu guys. Tapi tentu saja konsultasi ini tuh katanya tidak gratis. Dia memanfaatkan ini untuk meminjam uang, Memeras korbannya. iya, memeras korbannya itu untuk membayar apartemennya dia. Nah, setelah itu sedangkan dia ini takut kalau korban nagih uangnya seminggu lagi karena janjinya. Jadi si Raisi ini kayak janji tapi nanti takut sendiri gitu loh sama janjinya. Gak ada niatan bayar juga sebenarnya awalnya gitu loh. Terus takut ditagih kan utangnya. Iya, bener banget. Nah, terus mulailah aksi yang pertama, yaitu menghabisi korban yang bernama Mizuki Miurai. Seorang perempuan yang berusia 21 tahun. Dia dibunuh dengan cara dicekik guys, bayangin. Sama Shiraishi ini kayak dia tuh kayak mempraktekkan dia pas dulu main choking games itu. Nah, dia di situ benar-benar menghabisi orangnya itu dengan cara dipiting banget gitu loh. Ya bener sih ya, kalau orang udah diginiin kan otomatis koit. Iya betul. Nah, nggak selesai dari situ aja. Setelah korbannya mati, si Reishi ini pun langsung mutilasi korbannya. Dia mengambil pisau dapur dan gergaji untuk melakukannya itu. Kejam nggak? Pastilah. Terus potongan-potongan tubuh ini tuh sama dia disimpan di color box dan ya udah diletakin gitu aja di dalam rumah dia. Nah, setelah itu ada korban yang kedua, yaitu seorang laki-laki yang mana merupakan seorang kekasih dari Mizuki Miurai yang korban pertama si Shiraishi ini, yaitu yang bernama Shogo Nishinaka. Shogo ini curiga sama pacarnya yang udah lama menghilang. Sekitar semingguan kali ya. Iya, emang semingguan. Nah, dia tuh kayak menghilangnya tiba-tiba nih Mel. Terus dia tuh kayak curiga. Dia pun akhirnya mengecek akun Twitter ceweknya karena kan dia punya passwordnya gitu. Terus dia tuh mengecek semua. Terus dia tuh kebetulan banget Twitter terakhirnya Mizuki itu lagi curhat tentang keluhannya. Dan curhatnya itu ya sama Shiraishi itu tadi. Nah, karena pacarnya ini curiga nih udah 1 mingguan tapi pacarnya nggak ada kabar, akhirnya dia ngecek aktivitas terakhir pacarnya itu lagi ngapain aja, termasuk ngecek sosmednya si Mizuki Miuri ini. Nah, ketika dia login ke Twitternya Mizuki, dia ngelihat bahwa terakhir dia berinteraksi sama Shiraishi lewat chat-chatan atau DM-DM di Twitter itu. Dan udah pasti nih, pasti ada hubungannya sama si Shiraishi ini kan. Karena di bio-nya akun Shiraishi ini ada alamatnya nih, jadi dia ini langsung dah menuju ke apartnya si Raishi untuk ngecek pacarnya ada nggak di sana gitu kan. Nah, seolah-olah si Raishi seolah-olah tahu kalau Shogo ini bakalan kesini nih. Sehingga dia tuh di sana waktu buka pintu langsung tahu, oh iya masuk aja masuk. Dia menyambut dia dengan baik, dikasih minum, diajakin ngobrol, kenalan. Terus tibalah ketika saatnya dia menanyakan tentang keberadaan pacarnya. Shiraishi langsung mikir kayak, ini orang kayaknya ngerti sesuatu deh ya. Ini orang kayaknya bahaya deh. Mending gua habisin aja gitu loh. Nah, terus dia langsung melancarkan aksinya yang kedua untuk membunuh orang untuk kedua kalinya. Dia persis banget sama yang dilakukan sama Mizuki. Dia piting habis korbannya sampai meninggoy. Lalu habis itu baru dimutilasi. Nah, tapi hal yang lebih gilanya lagi adalah kalau korban yang pertama itu memakan waktu 3 hari, dia cuma 1 hari. Dia udah pro ya berarti. Dia udah jago banget ya berarti ya. Udah pro, dia baru 1 kali lakuin itu, dia udah jago banget gila.
Nah, setelah itu seolah-olah dia tahu kalau dia bakalan ngelakuin kejahatan 1, 2, 3, 4. Dia stok cooler box yang ada di rumahnya. Jadi dia dengan mudah bisa masukin potongan-potongan tubuh itu ke cooler box yang lain. Kayak buat koleksi gitu ya. Mungkin ya bisa jadi, nggak tahu juga. Untuk menutupi baunya ya, karena udah 2 korban nih yang udah dia bunuh. Jadi cooler boxnya itu ditaruh pasir kucing gitu loh, yang ada pupnya supaya warga sekitar gak curiga kalau misalkan sewaktu-waktu deh kok dia ditanyain kayak ini ada bau apa sih gitu. Dia langsung oh ini gitu. Soalnya kan kalau ada pasirnya gitu kan Berarti tai kucing gitu. mungkin ya gitu kan. Nah, dia tuh melakukan taktik ini tuh ke 9 orang korban lainnya sama persis. Cuma membunuhnya untuk korban-korban yang selanjutnya ini udah dimodifikasi. Dia nggak cuma bunuh aja, tapi juga melakukan pelecehan atau kejahatan seksual terhadap korban-korbannya. Tambah ngeri nih ya. Ya, jadi sebelum dibunuh, dia juga memperkaos korban-korbannya tuh. Cewek cowok nih atau cewek dua? Cewek doang, satu doang ya cowoknya. Korban cowoknya cuma 1. Nah, dalam 1 bulan ini nih, dalam bulan Agustus 2017 ini, udah mencapai 9 orang korban yang dia bunuh. Bisa bayangin nggak, korban-korban itu mayatnya udah dipotong-potong, tapi sama si Raishi ini dimasukin lagi ke cooler box sampai di rumahnya bener-bener banyak. Ada yang diletakin di depan pintu kamar mandi, di bawah kasur tidurnya, bahkan di dapur. Kayak kok dia bisa sih? Iya kan? Kok dia bisa hidup di tengah-tengah itu gitu loh. Bahkan dia tidur dengan tenang di atas potongan-potongan tubuh korbannya gitu. Kayak gak ngerasa takut gitu loh. Apa dia gak takut digentayangin apa ya? Iya kan? Nah, selanjutnya penangkapan Shiraishi ini bermula ketika kakak dari salah satu korban terakhir Shiraishi, yaitu Aiko Takamura, curiga dengan menghilangnya adik perempuannya sejak tanggal 21 Oktober 2017. Wow. Ketika menelusuri akun sosial media Aiko, termasuk Twitter kakaknya ini, dia sadar kalau Aiko punya hubungan sama orang dengan nama akun Hanging Pro, which is ini tuh adalah akun punyanya si Shiraishi. Dan dikejutkan sama isi konten yang mengarah ke proses menghilangkan nyawa atau bunuh diri gitu. Jadi semua isi konten-kontennya si Hanging Pro ini adalah tutorial cara bunuh diri. Bisa bayangin gak sih? Ngeri juga ya. Nah, karena kan di akunnya si Hanging Pro alias si Shiraishi ini udah ada alamatnya nih. Abangnya si Aiko ini mau datang ke apartnya, tapi dia pinter ya. Dia tahu bahwa sepertinya Shiraishi ini bukan orang biasa. Jadi dia bawa polisi ke sananya itu kan. Nah, ketika dia datang ke rumahnya Shiraishi nih, dia ketuk pintu. Waktu dibuka, dia udah sama polisi kan itu ya. Polisi kaget, Shiraishi lebih kaget. Kok ada polisi di rumah gue gitu loh. Nah, kenapa bisa kaget si abangnya Aiko sama polisi ini? Karena begitu pintunya dibuka, bau busuk langsung menyeruak keluar. Wow. Dan polisi langsung kayak, oh oke. Ini kayaknya ada yang nggak beres nih sama orang ini. Ada sesuatu di rumah ini gitu. Nah, waktu udah ngeh nih kalau misalkan ada sesuatu hal yang nggak beres di rumahnya, akhirnya di polisi ini tuh langsung tuh udah mikir saya mau menggeledah semuanya gitu. Ditemukan banyak banget cooler box yang isinya itu adalah potongan tubuh manusia, dan salah satunya itu ditemukan bahwa ada potongan kepala yang diduga itu punya Aiko. Bisa bayangin gak sih sehancur apa kakaknya, kayak adek gue udah tinggal kepala woi. Nah, terus setelah proses penggeledahan itu selesai, akhirnya Shiraishi pun dibawalah ke kantor polisi untuk diproses secara hukum. Nah, dalam kasus persidangannya tuh, sebenarnya pengacaranya ini udah sempat mengajukan banding gitu untuk meminta keringanan hukum, kayak karena dia bilang bahwa apa yang dilakukan sama Shiraishi ini tuh termasuk legal karena korbannya udah mensetujui gitu loh apa yang dilakukan gitu kan. Tapi ya udahlah, namanya juga bunuh orang, mau ada izin atau enggak tetap aja salah ya kan. Jadi hakim menolak itu dan
si Raisi sendiri tuh sebenarnya dia membantah gitu loh. Banding dari pengacaranya, kayak dia bahkan mengatakan hal yang sebaliknya, kayak enggak, aku tuh ngelakuin ini karena ya emang Dia membela semata-mata diri nggak sih? cuman pengen uang dan juga seks gitu kan. Aneh ya kan? Iya. What do you think guys? Nah terus waktu udah selesai atas kesalahannya itu, dia dijatuhi atau divonis hukuman mati dengan cara digantung dan baru dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2025 kemarin gitu. Wow, berarti dia melakukannya 2017 nih ya. Iya, tapi baru dihukum mati kemarin. Lama banget cuy. Iya sih, tapi Apa kabar yang udah kenapa nggak langsung aja ya? Karena menunggu-nunggu dari 2017 sampai 2025 Iya tuh kan? capek loh. Lama banget, keburu takut. Nah, close statement ya guys, bahwa kita tuh nggak boleh ngeremehin kejahatan sekecil apapun, karena bisa jadi dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Iya. Ya kan? Bisa jadi kejahatan sekecil itu bisa menjadi awal dari kejahatan yang lebih besar lagi, kayak gitu. Nah, segitu dulu guys video kita hari ini. Hai. Aku Amelia Fitri dan juga partner aku Anita Septi. pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye.